Indonesia kembali kali ini dengan Dasim. Dan di awal kita sudah dikejutkan dengan genre horror dari Star Vision, yaitu Petaka Gunung Gede. Kali ini dari mulai berbagai genre kembali ke horror itu Dasim, Pak. Experience seperti apa pengen dihadirkan oleh Star Vision kali ini melalui film Dasim? Silakan Bapak Rais. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sebetulnya Petaka Gunung Gede dan Dasim ini ada kemiripannya. Dua-duanya diangkat dari kisah nyata. Jadi tentunya Petaka Gunung Gede berbeda ceritanya dengan Dasim, yang mana menurut saya Dasim ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dalam Dasim adalah situasi yang kalau kita tidak pahami, tidak kita bekali diri kita untuk menghadapinya, ya akan menjadi situasi yang sangat sulit. Keluarga menjadi hancur, rumah tangga bisa hancur. Jadi memang harapan saya dengan menonton Dasim ini, kita semua membekali diri. Dan sebetulnya kalau kalian perhatikan bahwa di sini kan begini, mulai cerita ini saya dapat, dan akhirnya dari cerita yang dapat itu kita lakukan riset. Kenapa cerita ini penting? Kita tahu ada gangguan Dasim dalam rumah tangga, tapi kadang-kadang juga Dasim ini kan tidak random aja gitu mengganggu keluarga. Nah, jadi hal yang menariknya di sini adalah siapa sebetulnya Dasim itu sendiri, siapa personifikasi dari Dasim itu sendiri. Nah, kalian yang sudah tahu, dia saja belum tahu. Saya belum tahu akhirnya. Iya. Jadi tolong jangan kasih tahu teman-teman, ya kan? Karena itulah yang akan menjadi experience penonton yang kita harapkan. Di sini saya menganggap para penonton ini adalah subjek yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai. Kita memberikan tontonan ini di mana kalian menjadi subjek. Kalian sudah mengerti ceritanya dan kalian sudah tahu rahasia cerita ini. Tolong itu menjadi rahasia kalian dulu. Misteri ini biarlah menjadi pengalaman menonton teman-teman yang lain, karena film ini memang sesuatu yang sangat unik ya menurut saya. Jadi diceritakan kepada Pius Sarif, belum datang ya Pius Sarif? Belum datang Pak. Ya kan? Kemudian ditulis skripnya, dan di tengah perjalanan kita juga meminta Lela yang kita udah tahu, beliau sebagai penulis horor yang udah mumpuni, untuk menjadi skrip dokter, dan akhirnya malah skripnya juga disempurnakan oleh Kinanti Rona yang menjadi sutradara kali ini. Saya dari sejak awal kita duduk di ruang editing bersama Mas Wawan di sini, mungkin nanti kita bisa dengar juga komentarnya, kita merasakan bahwa ini orang yang beda ya. Saya nggak tahu kalian gimana rasanya, ya kan? Kita diajak mengikuti perjalanan, kalian mungkin bisa identifikasikan diri menjadi Salma atau menjadi Arman, tapi bagaimana mereka harus menghadapi sebuah persoalan yang begitu besar, ya kan? Dan harus menghadapi kehilangan yang begitu besar. Nah, ini yang menurut saya semoga apa yang kita lihat atau apa yang kita tampilkan menjadi tontonan di karya ini tidak menjadi musibah bagi kita ataupun orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang. Itu saja. Jadi harapan saya, film ini menjadi tontonan yang menurut saya penting, yang butuh kita juga membekali diri. Ditontonlah oleh orang-orang yang rumah tangganya rukun dan juga rumah tangganya sedang tidak rukun. Jangan-jangan ada Dasim. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Santoros. Kita ke Pak Mitu, ini menarik karena di dalam sini sebelumnya, preskon sebelumnya kita juga bilang bahwa banyak yang membahas ini, tidak hanya di Indonesia, dan tadi Pak Ros bilang jangan-jangan di kita pun sedang mengalami itu. Eksplorasi sejauh mana Pak Mitu, karena di sini banyak ada baca doa, rujukan kitab juga Pak Mitu. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Thank you bro. Yes. Ya gimana ya, Dasim itu sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya mungkin saja ada di mana saja,
di rumah kita juga mungkin saja ada, kita tidak Di tahu. ruangan ini Betul. dia lagi sekolah ngeliatin kita ngomongin dia. makanya Nabi kita, Nabi Muhammad selalu bilang bahwa setiap kita masuk ke ruangan, mau itu ada orang atau tidak ada orang, Assalamualaikum. selalu mengucapkan salam. Salam. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Gitu aja sih. Makanya ini bisa di mana aja dah sih. Bisa dari mana aja. Bisa sih kalau Ya. saya. Terima kasih Pak Windu. Kita ke sutradara kita untuk tangan buat kita dong. Yang memberikan treatment yang luar biasa, kita sebagai penonton diajak untuk mengikuti dari awal bagaimana Arman naik lewat, setelah mau selesai saya disuruh briefing, jadi saya belum tahu ujungnya gimana. Teman-teman media udah tahu duluan. Saya masih ada rasa penasaran dan rasa itu yang kita dapetin. Nah, ini gimana treatmentnya, ngobrol sama Pak Parwes dan juga jajaran cast untuk membuat sebuah film yang treatmentnya terus menanjak naik grafiknya buat kita. Silakan. Ya jadi waktu itu ngobrol sama Pak Parwes mengenai kita mau bikin film horor religi, tapi juga gimana kita bisa mendesain ceritanya supaya jadi tidak terkesan menggurui gitu, tapi kita juga mengajak penonton untuk ikut terlibat di dalam cerita yang dibawakan oleh suami istri ini dan ikut menerka-nerka sebenarnya apa sih yang mereka alami gitu, gangguan seperti apa dan seperti konsep Dasim itu sendiri gitu yang merupakan sosok pengganggu jin atau bisa personifikasi dalam bentuk manusia gitu. Nah itu kita coba desain dan akhirnya jadilah cerita di film Dasim ini gitu sih. Ada beberapa yang bekerja sama kembali dengan Mbak Gita di sini. Gimana kali ini kerjasamanya di film Dasim bersama Omar, Zulfa, dan juga teman-teman yang lain? Iya, senang banget ini kedua kalinya saya dan bisa kerja sama kembali dengan Zulfa Maharani dan juga Omar Daniel. Karena sebelumnya kita udah pernah bikin film horor juga, tapi berbeda sekali di sini karakter mereka. Justru di sini Omar Daniel dan Zulfa Maharani harus tampil sebagai pasangan suami istri yang lovey-dovey gitu. Tapi juga ada challenge yang harus mereka hadapi di dalam sini gitu. Ya mungkin karena sudah pernah punya kerjasama sebelumnya, jadi agak lebih mudah sih untuk membangun chemistry tersebut gitu ya. Tapi juga di sini saya beruntung juga bisa bertemu dengan pemeran film lainnya yang juga cukup luar biasa dedikasinya terhadap seni peran. Tante Mirambelina yang sangat luar biasa memberikan sepenuh hati, jiwa dan raga terhadap karakter yang berdua dan juga bisa membangun dunia Dasim ini menjadi cukup intens gitu ya, terutama terhadap tokoh Salma sebagai seorang istri. Kemudian juga Om Arswendi Unding ya iya Ini karakternya kayaknya juga Dasim lagi butuh. Ya. Dasim marah. Kiai. Ada Dasim. Ya. iya karakter Pak Ustadz gitu yang sangat berwibawa tapi juga sangat perhatian terhadap Salma. Iya, dan kita banyak ngobrol juga kan awalnya pada saat proses reading sebenarnya terhadap konsep ceritanya gitu, dan karakternya dan ya hubungan antara karakternya seperti apa gitu. Jadi itu sih pengalaman itu sih yang saya rasa sangat menarik. Dan juga pemain-pemain lain luar biasa, Adinda Thomas, Ibu Yati Suraman ini yang sebagai penyegar kami ketika kami sedang syuting gitu, jadi banyak sekali jokes-jokes. Ya jadi sedikit mencairkan suasana yang agak tegang sih sebenarnya ya. Terus juga sama Morgan, kebetulan Morgan kita di persiapan nggak terlalu panjang sih, cuman untungnya waktu itu kita ada waktu lah untuk bisa ngobrolin karakternya. Dan Morgan adalah salah satu aktor yang cukup cepat gitu ya, merespon dan juga memberikan tawaran-tawaran emosi, acting yang menurut aku kayak wah malah sangat membuat dunianya jadi sangat realistis gitu loh, hubungannya di antara Salma juga jadi kebangun gitu. Lalu juga ada Dinda Kanya Dewi yang teman-teman udah nonton di sini, punya banyak layer of emotion yang dinamikanya juga luar biasa gitu, dari terlihat baik terus tiba-tiba langsung switch berubah jadi sosok yang sangat mengerikan gitu ya. Ini juga sebenarnya aku udah kenal lama dengan Dinda, cuma baru pertama kali kerja sama dan seru banget gitu. Lalu siapa yang belum disebutkan ya, semoga sudah semuanya. Sudah semua. Ada yang belum hadir? Adinda Thomas, ya of course Adinda Thomas kita semua tahu dengan filmografinya yang cukup banyak, dan kali ini di sini perannya agak lumayan challenging karena jujur memang kita nggak terlalu banyak
melakukan proses rating ya saat itu ya. Tapi untungnya memang teman Allcast yang lain itu cukup membantu karakter Dinda di sini, Indri sebagai sahabatnya Salma, supaya terasa apa ya, chemistry-nya menyatu gitu, dan aku cukup banyak diskusi dengan Dinda juga sih. Iya sih, itu ya. Tepuk tangan dong buat kita perjuangannya dan kerjasama yang luar biasa dengan jajaran cast. Tapi kita juga ada editor kita, Mas Wawan Ilmu di sini. Mas Wawan, boleh dong bagaimana, boleh ceritakan sedikit bagaimana kondisi ruang editing bersama dengan baik juga dan Bapak Ras tentunya bisa mempuzzlekan film ini dengan sangat luar biasa sehingga dapat ke teman-teman penonton tuh efeknya kena banget, Mas. Silakan, Mas. Ya, editing di film ini salah satu tugasnya itu kan mengatur alur ceritanya biar bisa dinikmatin penonton, sehingga penonton itu tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Maksudnya dengan kegangguan pikiran dan juga kegangguan perasaannya gitu. Kegangguan pikiran dengan menebak-nebak ini siapa yang mencuri kitab tersebut di pesantren yang sudah di lock sama sama kiainya gitu kan. Terus siapa yang mengirim dasyat kepada keluarga ini. Kemudian juga ketergangguan secara emosi atau perasaan, gimana perasaan keluarga Salma ini. Kemudian juga penonton bisa merasakan, sehingga kalau misalnya itu terjadi sama keluargaku gimana kayak gitu. Dengan alur cerita horor tapi juga dramanya juga kuat juga gitu. Kalau misalnya horor itu juga kita di editing juga mengatur posisi jump scare-nya, gimana harus masuk, gimana harus ngagetin gitu. Nah, ini saya pakai tempo ke-6 untuk jump scare-nya di film ini. Karena rata-rata kalau penonton film Indonesia itu kalau misalnya 1, 2, 3 pasti hantunya muncul gitu kan, tebakan. Iya, benar-benar nanggung semua. Cuma saya coba tipu, 6, ketiga. Kayak kecenderungan kalau misalnya kita penonton film Indonesia horor itu 1, 2, 3. Iya. Maksudnya apapun yang kita buat itu nggak terlihat. Ketika 3, 4, kok nggak ada apa-apa. Jangan buka mata. 5, 6, biar. Terjadi benar yang kena ya. Luar biasa. Berarti memang dibikin tepuk tangan dong. Pakai gratis ya. Saya beneran semua kaget sih tadi, Mas. Oh iya. Jadi itu ya yang terjadi ya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Mas Wawan sebagai editor. Thank you. Kita ke jajaran cast kali itu. Tepuk tangan juga buat Salma Zulfa Maharani. Kita mau ngobrol sama Zulfa yang penampilannya luar biasa. Kita pengen tahu gimana kamu pada saat dipercaya menjadi Salma ini, dan ada kan intens apalagi menuju akhir tadi kan tuh kayak menguras tenaga banget juga tuh secara fisik. Silakan Zulfa, boleh ceritakan. Ya jadi saat di awal-awal ditawarin, terus akhirnya aku kan pasti ketemu Kak Gita. Menurut aku pas pertama kali baca skripnya aku sangat-sangat penasaran kalau aku dapat karakternya gitu. Karena pas aku baca karakter Salma ini sangat kompleks, layernya banyak banget. Bayangin dia sebagai seorang istri yang baru menikah, terus punya anak, lagi hamil, apalagi masih awal-awal kehamilan. Jadi kan kita tahu kalau, aku baru tahu akhirnya karena aku juga belum pernah hamil. Saat aku melakukan riset, oh ternyata memang awal-awal kehamilan tuh ibu tuh sangat-sangat kompleks gitu emosinya. Jadi itu yang sangat-sangat aku riset di awal. Terus juga konfliknya juga gak cuma sama suaminya, tapi ternyata juga sama ada mertuanya, sama banyak hal yang menurut aku itu menjadi layer-layer emosi yang sangat menarik untuk aku mainkan. Ya, kolaborasi sama Omar di sini gimana build chemistry-nya, Zulfa? Nah kebetulan karena kita udah pernah syuting bareng ya Mar, jadi bukan sesuatu hal yang berat sih untuk kita membangun chemistry. Itu sangat memudahkan. Terus kita juga ada reading workshop. Dan yang aku appreciate juga pemain-pemain di sini sangat respect satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada adegan yang memang harus menguras emosi, kita sama-sama saling tahu. Gitu. Dan saling support ya. Yes. Siap, Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Omar pengen tahu bagaimana, karena di sini dalam satu film digambarkan banget ada perubahan sikapnya juga berasa gitu kan. Bagaimana mendalami karakter suami yang bisa realistis dan lovable ini, Man? Ya, selamat sore semuanya.
memang bukan hal yang mudah pastinya, karena di sini posisi Arman itu sangat berat menurut saya, entah secara karakter ataupun in real life. Buat teman-teman semua juga saya rasa bukan hal yang mudah untuk ngatur atau membagi rasa cinta dan kasih sayangnya antara istri dan juga ibu. Menurut saya itu poin yang cukup berat. Dimana dia sangat mencintai istrinya dengan segala sensitivitas karena dia baru hamil, awal-awal kehamilan gitu ya, ada perubahan emosi dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain dia juga harus menjaga perasaan ibunya. Jadi mungkin dibantu juga pastinya dengan workshop, dengan survei, nanya ke mereka yang mungkin pernah mengalami suami-suami di luar sana, teman-teman saya yang sudah menikah misalkan, atau kakak ipar dan lain-lain, kayak gimana sih reaksinya kalau memang ibu kita tuh ada kecemburuan. Dan itu memang sebenarnya adalah hal yang mungkin wajar. Apalagi di sini Arman kan anak tunggal ya, jadi pastinya ada rasa kecemburuan antara ibunya pada saat anaknya tiba-tiba kok udah gede aja, udah married dan lain-lain. Jadi ya dari situ sih ya, nge-build emosinya. Kalau seorang Omar sendiri gimana sih menyikapi gangguan-gangguan yang semacam hubungan memandang karakter Arman di sini? Untuk seorang Omar seperti apa? Dengan komunikasi aja sepertinya ternyata nggak cukup. Aku pikir kuncinya sebuah hubungan itu kan komunikasi, keterbukaan, kejujuran dan lain-lain. Tapi ternyata ada faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, yaitu contohnya dasim. Faktor yang memang gaib dan tidak bisa kita kendalikan ini tadi hanya bisa kita bentengi ya dengan kekuatan iman, seperti yang sudah diajarkan juga di film dasim ini yang disampaikan. Omar Daniel, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Tante Mary Belina, mertua yang kita sangat luar biasa penampilannya, terhibur sekali hari ini. Gimana Tante benar-benar boleh ceritakan dong saat dipercaya mendapatkan peran ini sebagai mertua ya? Teman-teman penonton sih pada curiga dari awal, tapi ternyata kan kita belum boleh bocorin, nggak boleh spoiler. Nah ini gimana peran yang menantang ini untuk Tante Mary? Selamat sore semuanya. Ketipu ye. Memang muka saya muka judes, jadi tidak bisa dipungkiri, memang selalu banyak orang yang curiga sama saya. Pengalaman saya ya, setiap proyek yang saya jalankan, saya selalu nikmatin karena saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan karakter-karakter baru, dengan suasana baru. Jadi selalu menjadi suatu kenikmatan buat saya menjadikan berkah dan juga pelajaran. Jadi ya nggak usah panjang lebar, intinya adalah saya berusaha untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang dan semoga banyak orang bisa menerimanya. Amin. Terima kasih teman-teman dari kita ke sahabat-sahabat nih sekarang. Yang pertama kita ke Adinda Thomas dulu. Adinda Thomas, tepuk tangan untuk Adinda Thomas. Boleh ceritakan sahabat nih, kan pengen tahu juga pandangan Adinda Thomas. Biasanya kalau orang bilang kayak nggak mungkin kalau ada sahabat cowok-cewek tuh kayak nggak mungkin nih gitu. Nah, kamu gimana yang menjadi sahabat, istrinya yang sahabat, suaminya juga sahabat gitu. Boleh jelaskan? Silakan Adinda Thomas sebagai Indri. Selamat sore semuanya. Saya tuh sahabat teman dari udah tahu ya Pak, aduh bingung mau ngomongnya. Ya teman satu pesantrennya Salma, cukup terinspirasi sama Salma lah ya dengan segala kesuksesannya. Tapi juga Indri ini emang meluangkan banyak waktu untuk Salma, jadi mau aja kalau Salma ada masalah apapun dia selalu berusaha hadir. Tapi itu aja kali ya? Itu boleh. Kalau seorang tindakannya Dewi, kita juga yang juga luar biasa di sini pada pengen untuk dendengnya. Iya. Bener mau? Yakin? Tapi agak berubah dikit ya. Nah, itu ya. Apa nih? Ini gimana saat dipercaya untuk karakter ini? Silakan. Menyenangkan dan ya kita kan setiap karakter tuh menyimpan misteri ya. Sempat mikir gitu kan, ini orang udah ketebak ya dari awal aku gitu loh. Misalnya kadang-kadang aku identik dengan pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan nih kalau misalnya Dinda gitu kan, gitu, iya kan. Nah ini berusaha banget untuk supaya bikin tidak mencurigakan gitu. Ya semoga agak berhasil di awal ya, lumayan nggak? Tapi curiga nggak mas? Bukan. Curiga semua, curiga. Iya, tapi ya secara garis besar ya udah karakter Teh Dia ini menggambarkan bahwa Dasim juga bisa berupa sebuah bisik-bisik tetangga. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya.
kalau ada tetangganya yang kayak Teh Diah, jangan dipercaya dulu gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Lebih bahaya. Pasti ada udang di balik dendeng. Terima kasih teman sekalian dong. Welcome sebagai sahabat juga di sini. Dika, kan silakan lo gimana sih mandang sahabat kan seperti apa Dika sih? Sahabat seperti yang selalu sedia. Gimana ya? Act of service ya, act of service. Siaga lah, siaga. Sahabat yang siaga. Tapi kalau orang sendiri, lo percaya nggak ada persahabatan cowok cewek seperti Dika dan Salma? Wah, itu kayaknya mungkin kita interview aja ntar ya dilihat. Ya pasti ada lah, pasti ada hubungan sahabat yang memang cowok dan cewek memang based on friendship memang ada gitu. Cuman mungkin baseline-nya mungkin karena udah sama-sama saling mengenal, mungkin sahabat dari kecil atau misalnya memang suka sama satu hal bareng-bareng gitu. Jadi mungkin aja gitu. Tapi di sini si Dika ini ya respect aja sih sama Salma, dia terinspirasi sama sosok Salma yang begitu positif, begitu ceria gitu. Jadi ya dia nyaman-nyaman aja sih, maksudnya temenan sama Salma dan di saat Salma ada masalah atau apa ya udah call me gitu. Telepon saya. Coba bilang. Tapi di sini ada poin yang mau disampaikan di film ini, kalau hubungan berjarak dasim merusak. Itu dia, masuk. Hubungan berjarak dasim merusak. Terima kasih Morgan. Kita ke Om Arswedi Buring Suara yang menyaksikan sekali di sini sosok sebagai kiai. Kita melihat dan juga langsung tadi penonton banyak bacaan-bacaan yang diberikan, dan ini gimana Om Arswedi mendalaminya, apakah memang menghafal atau memahami bacaan-bacaannya? Silakan Om Arswedi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sangat menyenangkan jadi Ustadz karena saya diingatkan untuk melihat ayat-ayat. Saya jadi kenal ilmu namanya si Al-Baqarah. Ya, saya juga mati-matian menghafalnya dan ya, sambil maki-maki diri sendiri, kenapa nggak dari kecil? Ya, saya bisa menghayatinya setelah juga ada terjemahannya, dan saya juga didampingi oleh Ustadz yang bagus dari Bandung, siapa namanya saya lupa ya, tapi dia sangat luar biasa dan saya sangat senang dengan suaranya, dan dia mengajarkan saya bagaimana lafalnya lebih mudah menghafalkan seperti menyanyi, seperti La ikrah fiddin kota bainana robi. Waduh, enak banget itu. Saya nikmatin dan saya dengar setiap mood itu, jadi saya mulai hafal dan saya bersemangat untuk menghafalnya karena ini tantangan buat saya. Tapi pada dasarnya Ustadz ini ya Ustadz kebanyakan, tapi juga Ustadz yang punya spesifikasi di pesantren ini karena arah dari kita ini Ustadznya juga agak-agak Ustadz gaul, jadi dia bisa gaul sama santri-santrinya, para santriwatinya gitu dengan bebas, sehingga para santri itu tidak sungkan berhubungan. Contohnya dengan Salma yang dia banyak curhat kepada Ustadz. Saya pikir itu aja, tapi tadi kan udah nonton dan silakan anda yang menilainya. Sekarang gantian saya tanya, gimana sih nonton tadi rasanya? Gimana? Kaget. Banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, semoga insyaf ya. Terima kasih Om Arswedi. Kita juga ada Ibu Yanti Surahman di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yanti Surahman. Ada satu adegan yang bikin semua teman-teman di sini berteriak tadi. Terlihat tentunya ini bagaimana saat diberikan kepercayaan adegan yang intens tersebut. Bu Yanti silahkan. Mungkin di waktu preskon yang poster ada beberapa wartawan sudah lihat ya.
Untuk film Dasim namaku kan diganti Yati Suraman Lacuba. Lakonnya cuma bagus. Jadi segera nonton ini untuk melihat bagaimana saya sebagai Lacuba. Nonton ya, jangan lupa kasih tahu teman-teman. Mereka udah selesai nonton dan terkesima banget bagaimana. Iya. Jadi tahu dong. Tahu. Jadi saya Dasim bukan? Nah. Bukan kan? Bukan. Biarlah coba tapi bukan Dasim. Terima kasih Yati Suraman. Terima kasih lagi buat Jasa Herkes. Kita ke teman-teman media sekarang dan juga teman-teman yang ada di sini yang ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Taufan dari Media Historical Film. Tanggung jawab. Untuk perihal make upnya itu membutuhkan waktu berapa lama supaya Make up siapa yang wanita dress merah? semuanya. Dress merah. Merah, hantu. Butuh waktu berapa lama? Terima kasih katanya. Oke, make up untuk Iya. silakan Mbak Gita. Aku mewakili ya, menjawab. Ya. Persiapan untuk makeup effects ya. Lumayan sih, kita butuh waktu sekitar 3-4 jam ya. Tidak. Untuk bikin satu prostetik muka dengan kuku. Sehingga Dinda waktu itu kalau mau makeup dia harus kayak makan dulu, menyiapkan tenaga. Karena habis itu kan lumayan Puasa. ya puasanya ya. Iya. Boleh ceritakan Sampai 1 jam waktu itu, jadi kalau misalkan mau Kasih mic, kasih mic. mau minum, mau apa ya dibantu gitu. Ngevape. Ada. Alhamdulillah intermittent benar, jadi iya kalau misalnya udah makeup karena udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena pakai apa namanya, pakai kukunya juga lumayan panjang dan lain-lain, jadi sekitar prosesnya 3-4 jam. Kalau untuk si Dasimnya ini sendiri, jadi ya udah kalau udah makeup diam aja kayak jenglot lebih tepatnya ya. Mungkin sama iya, sama suka ngeliat ya kan, Mayati suka ngeliat gitu kan. Aku suka terdiam di pojokan nyender cuma begini. Gitu, atur nafas karena juga agak burem gitu kan. Jadi ya aku agak merasakan gimana rasanya jadi jenglot. Aku sekarang relate gitu. Siap, terima kasih. Silakan, ada lagi? Boleh di tengah, nanti baru ke pojok sana ya. Boleh dibantu. Nanti yang bertanya dapat dendeng dari teh ya. Boleh Pak, udah mau nomor Kak, dendeng Kak. Jadi nonton makan dendeng. Wah, peluang bisnis nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rasenare dari Movies Days dan Cineflash ID. Mas, maaf, boleh pegangnya di sini. Kalau di sini takut sinyalnya terus. Ya. Ya, saya Rasenare dari Movies Days ID dan Cineflash.id. Pertanyaan saya dari kisahnya. Wah, Dasim. Dasim udah beraksi nih, hati-hati di luar. Silakan. Ya, Bisa silakan Mas. pertanyaan saya buat Pak Capres. Dasim ini kan dari kisah nyata yang ada. Nah, apa yang melatar belakangi film Dasim ini dibuat? Dan pertanyaan keduanya, tadi kan di awal scene itu kan seperti yang kayak akan ada kisah keduanya ya, apakah itu akan dibuat atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya kenapa Dasim itu menjadi penting dibuat, saya rasa tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam strata gitu, kastanya ataupun pangkatnya itu jin ataupun iblis, Dasim itu adalah yang paling tinggi karena peranannya dia bisa membuat rusak hubungan suami istri. Asumsinya begini, dari suami istri inilah lahir umat yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Dasim bisa memutus itu, dia melakukan keberhasilan sehingga akan menghentikan bertumbuhnya umat. Jadi itu sebetulnya sudah ada di hadis-hadis. Kita sudah mengerti bahwa Dasim di antara sekian banyak jin, ya, Dasimlah yang paling besar peranannya. Dan peristiwa yang kita bikin ini kita robah memang dalam peristiwa yang kita dengar kisahnya. Kita bukan berbicara sebagai Arman sebagai kontraktor atau kita
sesuaikan, tapi peristiwanya sama. Dan yang paling menarik di sini adalah sebetulnya dalam kisah yang itu tuh sampai sempat berpisah, kehilangan keluarga, sempat berpisah. Tapi kita merasa kita nggak perlu, makanya kita sebutnya dari kisah nyata. Di luar itu, kita juga tahu adanya kitab Syams al-Ma'arif. Kitab itu adalah kitab yang dibuat oleh Sufi yang dia hanya melenceng, hanya dia bersekutu, dia memanfaatkan di sini, sehingga akhirnya kitab itu membuat dia dikucilkan dan kitabnya dianggap kitab yang terlarang. Nah, kitab tersebut tuh menjadi mungkin kita mengenal ada yang namanya raja, apa segala macam, itu lahirnya dari sana. Nah, di sini sebetulnya itu kita jadikan pada latar belakang. Inti yang kita coba sampaikan, bagaimana Dasim ini selalu ada di antara kita. Bagaimana kita mencegahnya. Saya rasa kalau tadi udah nonton, kita udah menemukan alasannya adalah apa? Bagaimana, ada terjawab atau ada yang masuk? Tadi ada yang lanjutannya apa? Yang kedua. Sebetulnya ini adalah sebuah film yang harapan saya adalah bukan pertanyaan apakah akan ada lanjutannya. Ya, lanjutannya akan terjadi. Bukan hanya kepada Arman sama Salma, kepada kita sekalian. Apabila kita tidak bekali diri kita sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Iman, membentengi dengan iman. Jadi Dasim yang kedua mudah-mudahan tidak terjadi. Oh, ya. Siap, terima kasih Bapak jawabannya. Ada Mas, duduk polnya? Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya ngefans banget sama Buya Terus Rahman. Wah. Juga senior Meriam Belina ya. Dulu saya pernah sama Buya Terus Rahman, tapi mungkin Buya Terus Rahman nggak kenal. Sama saya Dini. Saya hanya ingin bertanya, biasanya ketika bikin film horor ini, proses film horor ini, kalau di kita sebetulnya masih percaya sama hal-hal yang mistis ya. Dan pertanyaan saya, ada nggak pengalaman mistis dari para pemain? Dan baik buat saya film Dasim ini salah satu film yang konsepnya berbeda ya, baru. Kenapa baru? Di sini salah satunya Buya Terus Rahman jadi hantu ya. Lah. Itu yang baru. Oke. Itu aja sih. Siap. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke. Karena biasanya suka pada penasaran, pada nervous punya ini. pengalaman mistis nggak? Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oh, kenapa itu produsernya nggak ditanya, cuma artisnya? Iya. Pengalaman produser juga punya pengalaman horor ya Pak. Iya. Biasanya ke pemain atau mungkin kameramen. Nah, lebih kameramen ditanya tadi nih. Hadir ada kameramen. Ada editor ya di sini. Iya. Mungkin kameramen ada nih kerekam penampakan, biasanya kan. Wah, ya Allah. Orang-orang suka penasaran ke arah situ. Yang itu aja ya Pak. Filmnya kebakar. Hanya latar belakang. Siap, makasih. Makasih Pak Dini. Ya, silakan Pak Torres. Jadi sebetulnya gini ya, dari semenjak saya mengambil keputusan membuat Dasim aja, sebetulnya gangguan spiritual yang seperti Anda bilang itu terjadi, ya kan? Tetapi kan justru itulah uniknya kan, kalau ada yang begitu semakin mantap hati saya, ini harus begitu. Dan godaan ini terus masih berlanjut, ya kan? Karena mungkin kan ini kan sebetulnya kayak membeberkan salah satu ancaman Dasim yang berbahaya, ya kan? Orang dibeberkan trik-triknya dan langkah negatifnya, waduh, gua bisa gimana nih, bisa rusak nih. Jadi ya semoga itu hanya dirasakan oleh saya saja, karena saya bertanggung jawab
menjadikan Dasim ada. Tapi mungkin itu tidak menarik bagi siapa namanya? Mbak Dini. Mbak Dini. Iya. Coba kita dengar mungkin pengalaman teman-teman. Iya. Mungkin diwakili oleh satu orang kali ya. Kalau semua kes nanti keburu maghrib ya Mbak. Iya. Ya, atau siapa? Iya. Nanti Dasimnya datang. Oh iya, katakan tadi. Iya, Mbak Yatinya aja. Sebagai lacuba. Rumah dia yang kita pakai untuk set syuting itu 20 tahun tidak dipergunakan, dan disitulah kebetulan saya yang berperan menemukan Dasimnya pertama kali ya, kalau nggak salah. Dan itu jatuh beneran. Ya Allah. Karena memang suasananya kan kita kan hidup itu kan bersama-sama mereka. Mereka juga ciptaan Tuhan, cuma mungkin dunianya beda sama kita kan. Kita harus hargai, tapi mungkin karena saya syuting, istilah yang tadi dibilang tidak lupa salam. Jadi beneran merinding, gak jatuh beneran saya. Gitu sih. Tapi akhirnya saya minta maaf biar beda dunia, tapi kan dia juga makhluk yang ciptaan Tuhan. Itu yang terjadi sih. Baik, terima kasih Bu Yati Selamat untuk ceritanya. Satu pertanyaan terakhir ya. Bang dari pejuangantelan.com. Selamat Pak Parwes atas Dasim, film Dasimnya. Selamat juga dengan Laim Lawadi dengan ceritanya yang akhirnya jadi film ketiga terlaris untuk film Lebaran. Yang membuat saya penasaran adalah apa sih yang membuat Pak Parwes itu kayaknya tertarik untuk kayak mengangkat film dari kisah-kisah nyata. Dan apa sih tantangannya gitu, karena kan tadi saya dengar dari Pak Parwes bahwa ada beberapa cerita yang juga harus disesuaikan untuk mungkin ceritanya menjadi lebih lancar dan juga lebih cepat diterima untuk penonton. Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih, alhamdulillah memang dari awal sudah bilang nomor 3 aja lah, kan judulnya juga Komang. Ya, kan? Jadi sebetulnya begini, saya ini kan udah baby boomer, mungkin Anda milenial, ya kan, ada Gen Z. Jadi setiap era, setiap karakter pada masanya mempunyai sebetulnya pendekatan hiburan yang mereka inginkan. Nah, dulu saya ingat kalau saya datang nonton film di bioskop itu adalah kita melihat keseruan-keseruan. Kita itu kadang-kadang nggak bisa mengidentifikasikan diri kita dengan karakter yang ada. Tapi yang kita nikmati adalah keseruan. Dan ini berubah. Waktu ke waktu terus berubah. Menurut saya, film yang bisa menjadikan memori yang baik, film yang membuat kita keluar dari bioskop, kita berdiskusi. Karena film itu kan mempunyai fungsi yang penting untuk sebetulnya mengusik diri kita agar kita mempunyai perenungan baru, pertimbangan baru tentang sesuatu. Apabila tidak, ya film itu hanya ibaratnya kita naik taksi, turun dari taksi, tidak ada memorinya, tidak tahu nomor berapa, siapa sopirnya, tidak ada. Tapi film yang baik adalah film yang kita nonton, kita ingat. Ada bekal yang kita bawa, ada ruang untuk kita berdiskusi. Nah, ternyata pada prakteknya untuk menyampaikan pesan seperti itu akan lebih mudah apabila kita mencoba mempunyai tokoh-tokoh yang memang ada, sehingga ini bukan fiksi. Kan cerita itu ada dua kan, fiksi dan adaptasi, ya kan? Di Festival Film Indonesia pun senario itu ada dua penghargaan, senario senario asli dan senario adaptasi, tapi berbeda di sini, fiksi dan ada realitasnya, ada kisah nyatanya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah tawaran baru yang menarik, yang mana penonton tuh bisa lebih mudah mengidentifikasikan dirinya, ada menjadi sebuah bagian dari sebuah realitas. Nah, mungkin ini juga yang menjadi salah satu kelebihan dari film Dasim
sebagaimana juga yang kita berikan dalam film Petaka Gunung Gede. Terima kasih tepuk tangan dong. Teman-teman, terakhir kita pengen minta closing statementnya mungkin dari sutradara dan juga produser, dimulai dari Mbak Gita. Silakan sebagai sutradara, apa yang ingin disampaikan lagi Mbak buat teman-teman media? Harapannya semoga film Dasim bisa diterima sebanyak-banyaknya oleh penonton film Indonesia dan disukai. Dan kami juga mohon bantuan untuk mempublikasikan film kami dengan isi materi yang juga baik dan juga sejujur-jujurnya, suka atau tidak. Dan ya kami berharap semoga film Dasim bisa diterima dan dicintai oleh penonton film Indonesia. Terima kasih Mbak Gita. Terakhir, Bapak lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, menurut saya sudah cukup ya. Jadi harapan saya adalah Dasim tanggal 15 Mei bisa menjadi tontonan yang kalian sampaikan kepada seluruh teman-teman kalian semuanya, bahwa ini adalah bekal kita dalam kita melindungi apa yang kita miliki, kita cintai, dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita agar tidak mengalami musibah sebagaimana yang dialami oleh Arman bersama istri. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kita akan foto lagi, jadi kami persilakan untuk berdiri di jalan guest dan filmmaker. Nanti juga akan ada kesempatan untuk doorstop interview di